Hai semuanya, kalian tahu nggak sih kalau di Jepang itu ada hari libur nasional untuk memperingati Hari Greenery Day atau Hari Penghijauan. Di hari itu, semua anggota keluarga keluar untuk piknik menikmati alam sekitar. Tujuan dari Hari Penghijauan tersebut adalah agar manusia ini semakin sadar tentang pentingnya alam kepada mereka dan juga bagaimana pengaruh manusia terhadap alam. Namun sayangnya, terdapat sebuah tragedi yang terjadi di Hari Greenery Day pada tanggal 29 April di tahun 2005. Mungkin ada dari kalian yang tahu tentang tragedinya, tapi kalau kalian tidak tahu, jangan sok tahu. Nih aku kasih tahu. Yuk kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2005, teman-teman. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Anak pertamanya itu berumur 8 tahun, dan anak keduanya berumur 5 tahun. Dia itu bernama Yuki Onishi. Seluruh anggota keluarga ini teman-teman sedang semangatnya untuk menantikan hari penghijauan di keesokan harinya. Karena akan ada acara di prefektur Kagawa, yaitu acara Takeno Koburi. Acara tersebut adalah acara penggalian atau pencarian rebung nih teman-teman. Dan bagi siapa yang berhasil mendapatkan rebung yang banyak, mereka akan membawa pulang door prize nih teman-teman. Rencananya nih teman-teman, satu keluarga ini ingin pergi ke prefektur Kagawa tersebut di keesokan harinya nih teman-teman. Anak-anak mereka ini teman-teman sudah semangat untuk memprepare, untuk menyiapkan segala hal yang akan mereka bawa keesokan harinya. Tapi nih teman-teman, tiba-tiba di keesokan harinya, ayah dari Yuki Onishi ini mengatakan kalau mereka ini tidak bisa pergi karena dia memiliki urusan pekerjaan. Akhirnya, kedua anaknya ini kecewa nih teman-teman. Sehingga melihat anaknya ini bersedih, si ibu dari Yuki Onishi ini mengatakan ya udah nih, nggak apa-apa kalau bapaknya ini tidak bisa pergi. Dia yang akan membawa anak-anaknya ini pergi ke prefektur Kagawa. Awalnya ayah dari Yuki Onishi ini tuh agak ragu teman-teman untuk membiarkan istri dan kedua anaknya pergi ke tempat tersebut tanpa dirinya. Tapi karena melihat wajah anaknya yang sudah sangat berharap untuk pergi, dia pun mengizinkan. Sebelum mereka ini pergi, ayah Yuki tuh sudah berpesan kepada kakak Yuki untuk membantu ibunya menjaga adiknya. Akhirnya berangkatlah mereka bertiga ke lokasi hutan bambu tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun mengambil tempat nih teman-teman untuk meletakkan semua barang-barang mereka. Nah, perlu kalian ketahui kalau jarak antara Ogotsucho dengan rumah keluarga Yuki ini sejauh 16 km nih teman-teman, atau 30 menit dengan mengendarai mobil. Sekitar 60 orang yang hadir dalam acara tersebut teman-teman, terdiri dari 19 keluarga dan juga relawan. Setelah itu, panitia acara tersebut pun mengumumkan nih teman-teman, kalau acara tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pagi dan siang. Di mana acara paginya ini adalah acara untuk bersantai teman-teman, untuk menikmati alam. Dan acara keduanya itu adalah pencarian rebung teman-teman. Akhirnya di pagi harinya Yuki dan kakaknya bermain ke sana kemari teman-teman, sambil diawasi oleh ibunya. Yuki ini sangat bersemangat nih teman-teman, sangat bersemangat untuk menantikan acara penggalian rebung ini. Di hari itu Yuki mengenakan topi merah, baju bergaris merah orange, celana warna biru, memakai kos tangan warna putih, dan juga memakai sepatu warna pink. Saking sukanya Yuki dengan outfitnya hari itu nih teman-teman, dia bahkan menyuruh ibunya untuk selalu memotonya. Nah, itu udah pilihan pertama sih teman-teman menurut aku. Akhirnya tibalah acara pencarian atau penggalian rebung nih teman-teman. Yuki dan ibunya serta kakaknya pun mulai mencari, sehingga 30 menit setelah mencari, Yuki mendapatkan rebung pertamanya. Namun karena tubuh Yuki ini masih kecil ya teman-teman, akhirnya oleh ibu dan kakaknya pun dibagi nih teman-teman. Yuki mencari rebung, sedangkan kakak dan ibunya menggalinya. Nah, itu teman-teman yang terjadi. Yang menurut aku pembagian ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena saat ibu dan kakak Yuki ini sedang asik menggali, maka dia tidak akan bisa fokus kepada Yuki yang pergi mencari rebung. Pada jam 1.30 nih teman-teman, keluarga Yuki ini berhasil mengumpulkan 3 rebung. Tapi ketika Yuki melihat keluarga lain, dia tuh merasa kalau rebung yang dia miliki itu sangat sedikit dibandingkan yang lainnya. Akhirnya dia berjanji kepada ibunya untuk menemukan rebung yang lebih banyak lagi teman-teman. Sehingga Yuki ini berlari lebih jauh dari tempat terakhirnya dia menemukan rebung. Padahal nih teman-teman, sebelum mereka pergi ke acara itu, Ibu Yuki itu sudah berpesan kepada kedua anaknya kalau di sekitar hutan bambu tersebut ada sungai yang bernama Sungai Tambo, di mana sungai tersebut tidak boleh mereka dekati karena sudah banyak menelan korban. Selain itu, hutan di tempat tersebut juga terlalu lebat teman-teman, sehingga mereka tidak boleh pergi terlalu jauh.
Setelah 20 menit Yuki meninggalkan mereka nih teman-teman, si ibu Yuki ini baru sadar loh, kok Yuki tidak balik-balik ya ke mereka. Akhirnya dia dan juga anaknya atau si kakak Yuki ini pun mencari Yuki ke sana kemari nih teman-teman, namun tidak berhasil menemukannya. Akhirnya tibalah jam 2 siang nih teman-teman, di mana panitia mengumumkan kepada semua peserta untuk berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Nah, si ibu Yuki ini berpikir kalau mungkin Yuki sudah pergi duluan atau pulang duluan ke tempat tersebut. Namun sayangnya setelah mereka sampai di sana, dia tidak bisa menemukan anaknya. Hal tersebut membuat dia semakin panik nih teman-teman. Akhirnya dia menitipkan kakak Yuki ini kepada orang tua lain dan dia pergi mencari Yuki sendirian. Setelah dia mencari Yuki ini sendirian teman-teman dengan cara memanggil Yuki, namun tidak ada sahutan dari anaknya. Dia pun semakin khawatir dan merasa kalau anaknya sedang tidak baik-baik saja nih teman-teman. Akhirnya ibu Yuki ini melaporkan hilangnya Yuki kepada panitia sehingga mereka semua mencari Yuki. Bahkan mereka pun memanggil anggota polisi untuk membantu mereka mencari Yuki. Sekitar 30.000 orang nih teman-teman yang melakukan penyidikan atas hilangnya Yuki ini teman-teman. Namun tidak ada satupun yang bisa menemukan jejak Yuki saat itu juga. Selain itu, anjing pelacak ini teman-teman juga dikerahkan di sekitar hutan untuk mencari Yuki. Namun entah mengapa semua anjing pelacak yang dikerahkan ini teman-teman akan berhenti di tengah hutan. Melihat suasana di acara tersebut semakin tidak bisa dikontrol nih teman-teman karena hilangnya Yuki Onishi, akhirnya pada jam 3.45 acara Takenokoburi ini ditutup teman-teman. Setelah semua pencarian dilakukan nih teman-teman, akhirnya ditemukan 3 orang saksi yang pernah melihat Yuki Onishi. Yang pertama adalah seorang anak kecil, katanya dia itu sempat berbincang dengan Yuki. Selanjutnya adalah seorang pria yang katanya saat itu dia sedang menelpon dan dia melihat Yuki sedang berada di sekitar. Hal itu terjadi di jam 13.40 teman-teman, sekitar 10 menit setelah Yuki berpisah dengan ibu dan juga kakaknya. Nah selanjutnya saksi yang ketiga nih teman-teman, dia ini adalah seorang pria yang katanya dia juga melihat pria yang mencurigakan nih teman-teman menggunakan tas ransel besar. Dia ini sempat berbicara dengan pria tersebut teman-teman dan mengajaknya untuk menggali rebung bersama, tapi nih si pria ini memilih untuk pergi teman-teman. Nah akhirnya polisi pun meminta salinan foto semua peserta kepada panitia dan yang anehnya teman-teman adalah pria yang menggunakan ransel ini tidak terdaftar sebagai peserta. Mungkin kita berpikiran yang sama kali ini ya teman-teman. Sayangnya teman-teman, pria yang beransel ini tidak ditemukan di lokasi kejadian. Jadi dia menghilang entah kemana nih teman-teman. Setelah itu nih teman-teman, polisi tidak menghentikan pencarian mereka. Mereka terus mencari hingga 9 malam nih teman-teman. Bahkan sungai Tambo yang berada di sekitar hutan tersebut itu dikeruk airnya dengan menggunakan pompa air teman-teman. Aku bilang sungai ya, aduh. Selanjutnya, orang-orang yang berpengalaman di bidangnya teman-teman diminta untuk mencari Yuki di lumpur. Karena takutnya Yuki ini terjatuh ke dalam danau Tambo. Danau ya teman-teman. Tapi ini teman-teman tetap saja itu tidak membuahkan hasil sehingga polisi menjadikan kasus hilangnya Yuki Onishi ini sebagai kasus yang tertunda nih teman-teman. Tapi tetap saja nih teman-teman, polisi tidak berhenti sampai di situ. Mereka mengumumkan kepada semua penduduk Jepang bahkan ke luar negeri tentang kasus Yuki Onishi ini. Siapa tahu suatu saat nanti ada petunjuk yang bisa membawa mereka ke Yuki Onishi. Setelah kasus Yuki ini tertunda nih teman-teman, muncullah beberapa teori tentang kemanakah Yuki Onishi. Teori yang pertama adalah mungkin Yuki Onishi ini dibawa oleh burung elang. Tapi hal ini dibantah karena berat Yuki saat itu adalah 34 pon, di mana tidak mungkin burung elang bisa mengangkat anak dengan berat 34 pon nih teman-teman. Akhirnya tetot. Teori yang kedua teman-teman adalah mungkin Yuki ini diterkam atau dimakan hewan buas. Namun hal tersebut dibantah karena saat itu di sekitar tempat tersebut itu banyak sekali orang teman-teman. Tidak mungkin hanya Yuki yang bisa dimakan. Pasti akan ada korban yang lainnya. Selain itu jika dimakan hewan buas pasti akan meninggalkan bekas-bekas teman-teman seperti tulang atau darah atau pakaiannya. Tapi ini sama sekali tidak ditemukan. Selanjutnya teori yang ketiga adalah Yuki diculik oleh pria yang memakai ransel itu teman-teman. Ini tuh tidak bisa dibantah sih ya memang teman-teman. Dan teori yang keempat versiku adalah mungkin Yuki disembunyikan oleh makhluk gaib teman-teman. Ada yang sependapat denganku? Baiklah teman-teman, itulah tadi kisah dari Yuki Onishi, seorang anak 5 tahun yang hilang di tahun 2005 yang sampai sekarang belum ditemukan. Nah sekarang kalian sudah tahu kan? Silakan sok tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.